mau bicara. Bagus. Bagus ya. Sini dong. Kok absen itu loh? Wah, Ayo pulang sini. Ayo. Mulai bos. Kopi ke Julai, kopi awal. Bos ada. Aku sih salah ya. Pagi. Apa ada ngomong. Awal itu tuh pernah pagi. Ini apa dari Pak? Yang mau ya kamu. Iya. Betul. Ya wis Awal. Yang mau ya kamu tuh. Ini kok kan mengaruh. Ya ada apa ngomong. Mau keren mau. Kalau sudah punya cara, Aku di mana kok? saya pengen Ini kan ngaruh. Anak tua. Kan ngaruh itu. Ngaruh kamu kono pakai oleh bukan bu. Masa pengurus sampai beres kok. Akan pengurus ya. Papat beres. Nggak ada yang dongel kalau dari dari sini. Kesejahteraan ini urusan ada kesejahteraan, urusan kesejahteraan ini. Kotor di tengah. Ya. Orang ini Drama dari drama. Kami mohon untuk peserta segera masuk ke lokasi rapat karena rapat akan segera dimulai. Iya. Kampanye terselubung. Kampanye lekem. bahaya lagi. Anis, kawan dong. Oh, Dan jadi gitu. Ya memang Anis ini. Dulu apa ini? Anis ngomong dulu. Wah ini. Lagi ada di mana nih? Lagi podcast mundur ini. Rapat akan saya mulai 5 menit lagi.
Aku dengan kamu. Maru. Anak nompong terusan. Anak nompong terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua PUK beserta jajaran pengurusnya dan yang saya hormati beliau semuanya. Terima kasih telah menyempatkan dan mau hadir dalam agenda acara hari ini. Adapun agenda acara hari ini mengenai pengajuan pembahasan struktur skala upah beserta pengajuan platform upah lembur. Telah kita ketahui SK Gubernur pertanggal 30 November kemarin telah terbit sebesar 2,6%. Yang berarti kisaran naiknya sebesar Rp120.000. Dengan terbitnya SK Gubernur tadi, kami selaku BUK mengadakan rapat yang salah satunya isi pembahasan untuk masalah struktur skala upah kita samakan dengan tahun yang kemarin. Tapi kita berfokus pada masalah ngerabelnya. Biasanya yang dibayarkan 2 bulan sampai 3 bulan. Ayo kita sama-sama mencari solusinya gimana. Kalau bisa kita dibayarkan per 1 Februari. Untuk masalah
masalah platform upah lembur, insya Allah kita akan mengajukan kenaikan, entah itu berapa nanti kita rapatkan bersama. Mungkin itu saja dulu dari saya. Mungkin ada pengurus lain yang menambahi atau Bapak Ketua langsung waktu berdebat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk menghadiri agenda pada saat hari ini. Tentunya kita bertanya-tanya kenapa untuk pembahasan UPA ini harus secepatnya dilaksanakan. Kemarin waktu tanggal 30, sebelum tanggal 30 saya sudah memberikan instruksi kepada teman-teman pengurus lainnya supaya cepat diadakan rapat bersama pengurus terkait dengan pengajuan kenaikan upah tahun 2024. Kemudian kita susul dengan rapat bersama pleno. Karena hal ini dilakukan supaya tidak terulang kembali kejadian terrealisasinya kenaikan upah yang diberikan oleh perusahaan kepada para anggota, kepada semua karyawan. Itu yang saya harapkan. Karena kita sudah mengalami sendiri pada zaman-zaman sebelum saya, mulai zaman yang saya tahu, mulai zaman Pak Didi, Pak Laksono sampai zaman Pak Iron, itu rapelan paling lama itu dikeluarkan di bulan Maret, tidak sampai di April. Nah, masa jabatan saya sama pengurus ini yang terjelek di situ adalah di rapelannya. Kalau masalah platformnya atau penambahannya mungkin bisa dikatakan baik, tapi yang jadi fokus utama adalah bagaimana cara supaya kenaikan upah ini tidak dirapel sampai bulan April, maksimal dikembalikan kepada kepengurusan yang dulu. Itu kepengen saya. Kalau misalnya kita meminta untuk supaya direalisasikan di bulan Februari, mungkin itu lebih baik dan akan membuat rekor sejarah mungkin, tapi itu sudah sulit. Tapi kalau misalnya dikembalikan kepada bulan Maret realisasinya rapelan, mungkin bisa. Tapi bagaimana solusi kita supaya hal ini terrealisasikan di kepengurusan kita, baik dari pengurus kita maupun pleno. Mungkin saya punya beberapa solusi yang bisa ditawarkan kepada teman-teman. Yang pertama, yang kedua nanti mungkin dari pleno bisa memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan realisasi kenaikan upah yang akan dibayarkan tidak melebihi April. Kenapa saya sekarang intinya memfokuskan kepada itu? Karena kalau kita lihat April itu sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kalau misalnya tidak direalisasikan di bulan Maret, takutnya upah UMR takutnya THR itu tidak mendapatkan upah baru. Itu yang saya lakukan. Makanya kami mengundang semua pleno, monggo sama-sama kita memberikan arahan, memberikan solusi. Karena tidak cuma pengurus saja yang punya hak untuk memberikan solusi, tapi pleno juga punya hak yang sama dengan kita. Itu yang kami harapkan dari pleno. Yang kedua, sekalian pembahasan ini saya mengharap kepada teman-teman. Saya tadi mulai kemarin itu ditelepon oleh pihak Bank Mandiri, sekalian nyampur ya. Nanti kita bahas satu-satu. Ternyata dari pihak Bank Mandiri kemarin, pihak Bank Mandiri bulan 10 kalau nggak salah, kemarin ada perpanjangan LKP ada teman-teman yang mau mengajukan, ternyata di blacklist lagi karena ada perpanjangan perjanjian baru bersama pihak manajemen.
yang dipertegas dengan adanya beberapa anggota atau karyawan yang tidak melunasi cicilannya. Dari situ karena pihak bank terutama manajernya mau minta ketemu sama HRD, saya dikonfirmasi untuk mempertemukan. Ketika saya konfirmasi ke Bu Lydia, saya sudah 2 kali membuka blacklist masalah Bank Mandiri. Ketika saya konfirmasi Bu Lydia agak tidak respect terkait dengan peminjaman. Kenapa? Karena anak-anak sendiri yang tidak benar. Itu sampai ada penagih hutang ke sini dan lain sebagainya. Saya sudah 2 kali buka itu. Karena saya coba melobi Bu Lydia memberikan 1 kali lagi untuk membuka blacklist. Kalau hal ini terjadi lagi, berarti ini bukan tanggung jawabnya pengurus lagi. Karena saya sudah 3 kali maksimal sekarang membuka. Karena itu bukan kesalahan dari pengurus, tapi kesalahan dari teman-teman sendiri. Saya punya data-datanya orang yang tidak membayar, punya. Karena setiap bulannya mesti pihak Bank Mandiri terdekat atau pihak BPKB mesti informasikan nama-nama orang yang dibuat yang sudah diambil duluan. Nah, kemarin seperti Ambon ada beberapa orang yang minjem susah untuk dicairkan. Ini karena gara-gara ini. Ada orang barang bersama, ada 5 atau 6 orang kemarin ketemu saya. Ini susah, saya jelaskan. Nunggu bahas 1 bulan lagi. Sekarang pun saya di WA oleh pihak Ketintan, ditambah lagi totalnya 12. Kemarin di Bisprep ketemu sama saya, sama sekretaris, dia ngomong kayak gitu, seolah-olah saat kita yang disalahkan. Kenapa nggak bisa, kita mau nggak bisa. Padahal kita sudah berusaha. Bahkan kemarin saya waktu kuliah, oke tak buka lagi blacklistnya. Sekarang terakhir kalau terjadi lagi hal ini, maka perusahaan-perusahaan tidak mau membuka blacklist lagi. Kenyataannya sekarang barusan saya ditelepon Bu Lydia, sekarang untuk KDI sudah di blacklist lagi. Berarti sudah 3-4 kali di blacklist lagi. Saya ada datanya. Nah, dari ini kalau misalnya kan eman sendirian, terutama yang membutuhkan uang. Seperti Mas Ambon kemarin butuh uang untuk operasi ibunya, kita tidak bisa mengajukan ke pinjaman Bank Mandiri. Ada datanya. Nah, makanya saya di sini minta saran, langkah apa yang penting untuk menyadarkan mereka gitu. Karena kalau mereka dibiarkan, maka mereka akan sekaratnya sendiri, tidak memikirkan teman-teman yang membutuhkan. Dan lagi sekarang bisa mengajukan pakai digital atau aplikasi, kan lebih enak. Tidak usah ketemu sama pihak salesnya, tapi lewat aplikasinya langsung. Saya sudah tahu cara tidak dikasih tahu. Tapi kalau misalnya seperti Yudi nelfon tadi barusan nelfon untuk KDI dan beberapa perusahaan lain di blacklist sementara karena ada 12 orang yang tidak melakukan pembayaran setiap bulan. Saya coba menawarkan kepada orang tersebut, setiap peminjaman uang itu mesti ada namanya ditahan, sambil ditahan. Ketika sambil ditahan ditawarkan suruh diambil untuk melunasi hutang sebelumnya, pihak mereka nggak mau. Anak yang saya panggil seperti misalnya Agus dan lain itu nggak mau. Dan nasibnya mereka yang butuhkan repot. Itu mungkin bisa jadi pembahasan. Yang ketiga terkait masalah penyampaian untuk penanganan K3. Mungkin ini juga pleno harus paham kenapa K3 ini penting penanganannya. Tolong dibimbing kepada anggota sama anggota. Ketika ada kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan, walaupun kecelakaan kerja itu sepele, dianggap sepele, misalnya seperti Pak Jarod kemarin jatuh, secara harfiah mungkin dia sepele, karena cuma jatuh. Tapi kalau misalnya tidak ada pelaporan atau misalnya berita acara kepada pihak manajemen, resikonya itu ada 2 yang paling besar. Ketika misalnya kecelakaan sekarang, dia tidak langsung direkomendasikan oleh orangnya untuk diperiksa kepada pihak rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak perusahaan. Yang pertama adalah ketika misalnya lama mengalami akibat dari lamanya kecelakaan kerja tersebut, dia tidak akan di-cover masalah operasinya oleh BPJS karena tidak ada berita acara. Yang pertama, yang kedua akan ribet soal izin sakit.
Ini terjadi kepada Pak Soekardi di bagian bodi. Informasi beliau tuh waktu saya sama teman-teman 4 orang kita dengan HRD ke sana ke Jombang, ditanyakan, Pak Soekardi bilangnya tidak ditawarkan oleh pihak oleh pihak UH-nya ke rumah sakit. Dia malah meminta UH. Tapi ketika dikonfirmasi sama UH-nya malah menyuruh dia untuk diperiksa ke rumah sakit. Jadi ketika dia misalnya minta surat izin dari rumah sakit Sakinah Jombang, dia cuma dikasih izinnya 3 hari. Andai kan dia diperiksa di Hotigen itu, ketika misalnya di Hotigen merekomendasikan sakitnya ini membutuhkan waktu yang lama, nantinya Pak Soekardi meminta rujukan untuk ke rumah sakit Sakinah, maka rumah sakit Sakinah surat rujukannya itu ditutupi rumah sakit sepanjang. Kalau misalnya rumah sakit yang memberikan waktu 1 bulan, maka insanya juga 1 bulan, kan lebih memperenak. Nah, sebaliknya kalau misalnya kecelakaan kerja ini tidak langsung ditangani, kalau nanti lama-lama dia terjadi bengkak atau misalnya patah tulang atau lain sebagainya, tidak ada berita acara yang disampaikan kepada pihak manajemen, ketika dia misalnya lumpuh total, maka dia tidak berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Sedangkan jaminan kecelakaan kerja itu lumayan besar, hampir 40 jutaan. Makanya kita pleno saya mohon, kalau misalnya ada operator atau ada UH, ketika ada anggota atau teman kita yang kecelakaan kerja khususnya pegawai tetap, tolong langsung direkomendasikan ke pihak rumah sakit. Kok kita nggak bayar kok di BPJS? Itu penting. Maksudnya pentingnya ketika akibatnya nanti fatal, karena kita nggak tahu apakah aku jatuh ini cuma sepele tapi tidak menimbulkan akibat lain di belakangnya. Kita juga nggak tahu di situ. Itu yang perlu kita juga bahas. Nah, kembali kepada kenaikan UMK. Untuk kenaikan UMK seperti apa yang telah dijelaskan oleh sekretaris tadi, kita mengajunya kepada yang tahun kemarin untuk PA selama masa kerjanya. Kita ambil pemikiran positif dulu. Kalau kenaikan UMK itu sekitar 120.000, kita mempunyai maksimalnya berapa kira-kira kenaikannya di situ. Kalau misalnya kenaikan UMK yang direalisasikan di tahun 2023, kenaikannya sekitar 3,5 atau 3,6% kalau nggak salah, itu sekitar 150.000. Ditambah dengan PA, ditambah dengan masa kerja hampir 200.000. Nah, kita juga harus membuat pengrengannya kira-kira pleno mintanya itu maksimalnya berapa, minimalnya berapa, supaya nanti tidak ada ketimpangan. Kita cuma berusaha untuk memediasi saja. Kalau misalnya realisasinya cuma 120.000 tanpa PA tanpa bagaimana konsekuensi yang harus kita ambil? Kita juga mempertimbangkan hal itu. Kalau kita lihat struktur yang telah kita susun seperti tahun kemarin, misalnya untuk level operator yang dapat nilai PS atau A itu 45, yang B40, yang C35 dan 30, yang untuk D, untuk WH 80 itu sudah melebihi dari 200. Berarti kira-kira maksimalnya kita itu akan melobi berapa persen atau berapa nominalnya yang akan kita lobi. Misalnya maksimalnya 150, nanti kita usahakan di 150 situ. Targetnya kita berapa? Target fokusnya kita berapa? Nah, ini cuma reng-rengan dan masukan kepada pleno. Mungkin pleno juga memberikan asumsi atau arahan atau pandangan, mungkin bisa lebih atau lebih rendah dan sebagainya. Terus yang kedua, kegagalan saya juga itu masalah upah lembur. Setiap perundingan kenaikan upah, mesti saya akan memperjuangkan masalah hak upah lembur. Upah lembur pun saya perjuangkan bukan cuma 1, 2, 3 kali. Saya sering mengajukan upah lembur, sering melakukan pembahasan upah lembur. Tapi dari perusahaannya seperti itu, karena kalau kita analisis kenaikan upah lembur yang plafonnya tahun 2016 dengan kenaikan upah 2.700.000 kalau nggak salah, naik 1 tahun saja dengan upah lembur sekarang 250.000, naik 1 tahun itu hampir 300. Apalagi naik tingkat sampai 2020 misalnya, itu besar upah lemburnya. Nah, di sini kita bahas bagaimana cara meloloskan upah lembur itu. Apakah promosi tidak punya solusi? Kita punya solusi, cuma mungkin ada solusi terbaik dari pleno. Karena pleno juga punya hal yang sama untuk memberikan masukan dan rancangan yang harus diterima
Maka dari itu saya mohon kepada semua pleno, monggo kita bahas sama-sama, tidak ada perbedaan kesetaraan, kita sama di sini sama-sama mencari nafkah untuk keluarga supaya nanti hasilnya itu barokah kepada keluarga kita itu sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari pengurus lain. Untuk pleno gimana? Ada tanggapan atau solusi-solusinya atau usulan? Monggo, makan nasi kalau Pak Kador gimana? Pak Gus, gimana Pak Gus? Tetap sama atau ada tambahan? Kira-kira targetnya berapa yang kita minta? Nah, Pan, gimana Pan? Ada tambahan atau target paling rendah minimal itu berapa? Atau seperti tahun-tahun yang kemarin kita ajukan ini seperti apa? Formulasinya seperti apa? 3,6 kenaikan tak? Itu. Sekarang 2,6. Nah, 2,6. Kemarin 3,5. Terus mas terus. Jadi yang dimaksud ketua tadi, kita harus punya target terendah berapa, tertinggi berapa yang harus kita ajukan ke manajemen. Kalau ide saya gini Pak Agus, karena ada kemunduran kenaikan, yang namanya mundur ya naik. Kemarin kan 3,5 naiknya. Ya, kita 2,6. Sekarang ke 2,6. Yang target yang harus kita lewati itu, menurut saya minimal itu ya kenaikannya itu ya harus disamakan dengan yang kemarin. Jadi kalau kemarin 3,5 terus sekarang itu 2,6, maka yang kita ajukan adalah contoh kayak gini kenaikan 45 ribu ya. Jadi nanti dinaikkan lagi aja supaya bisa mengimbangi yang kemarin. Jadi kalau kemarin 3,5%, supaya gimana caranya 2,6 itu hampir sama seperti cara mau menyamakan sekarang. Total keseluruhan Mas. Oke, kalau kemarin kita punya kesepakatan minimal naiknya 200. Ya. Nah sekarang berapa pernikahan kita? Langsung nominal aja, tidak bingung persen-persenan dulu. Sama itu Mencapai 200, itu ketua. Kalau 200 itu sudah melebihi batas. Mau tidak kalau ini mintanya cuma 200 ini sudah punya ada yang lebih 200. Simulasi aja Pak. Maaf ya, kalau 200 itu harus sama. Tapi kalau untuk 1 nggak bisa 200. Gini, simulasi Pak. Simulasi. 20 kan berapa? Kalau misalnya kenaikannya 120. Ini udah bisa dihapus nggak Pak? Yang ini. Dibalik ya? Kita ambil rata-rata 10 sampai 20 tahun nih. Ya. Ya. 40 tambah 210. 210. Itu yang gratis. Ini sudah melebihi. Berarti kalau menurut saya pengajuannya pakaikan lama. Iya, itu. Ada program untuk pengajuan. Ya. Ya sama aja juga. Iya. Tapi jangan di sini dari Oke. Coba ketua realisasikan dengan nilai C yang terendah dulu. Jangan PS Pak. Harus pas. Kita ada 2 orang. Kita harus lihat 2 orang C atau B gitu aja. Satu pusat di kata ya. Bisa ada. Kan kalau 195. Dan aku nilai itu nggak banyak dan bukan banyak kan jalannya. Iya itu kan PS B. D itu ya PS itu dikatakan kan bisa ada kondisi. tapi realisasinya kalau kenaikan Saat ini. Akhirnya kan cuma kita pengajuan, cuma masalahnya dari patokannya ini. Tapi kalau nanti kita kan bisa mediasi kok, gimana cara
ini murah-murah pokoknya sampai harus pasangan ini. Karena hak perusahaan cuma melaksanakan 120. Kalau ketentuan ABC dan masyarakat ya itu adalah hak dari pengusaha, bukan kita. Haknya kita adalah kita menuntut 120 itu wajib dilakukan. Tapi kalau penilaian ABC mau dikasih berapa itu tergantung dari pengusaha dengan lobbynya kita. Kalau misalnya kita di lobby tambahin 10.000 aja, dia mau tak mau ya kita terima. Tapi acuannya kita adalah jadi ini kita kena acuan. Jadi Mereka tidak langsung itu nilainya lebih besar. Jadi gini, aku nambahi dari keterangan ketua bahwa ketetapan atau SK gubernur itu ada sebagai jaring pengaman saja. Itu diatur dalam undang-undang untuk menjadi pengaman 0 sampai 1 tahun. Naiknya wajib seperti itu. Untuk mencapai kesenjangan itu ada namanya struktur skala upah. Jadi yang kita perjuangkan nanti ada struktur skala upahnya yang isinya ya kayak PA, masa kerja. Dasar kita ke situ, gitu. Maksudnya ketua gitu. Terus kita akan ambil sisi positifnya ya. Anggaplah sisi positifnya itu kita diberikan kenaikan upah, diberikan PA sama masa kerja. Kita ambil sisi negatif sekarang. Paling tidak kita sebagai serikat punya sisi positif argumentasi yang kita pertahankan. Kalau misalnya pihak di manajemen itu nilainya negatif, kita juga punya sisi negatifnya argumentasinya yang harus kita perjuangkan. Bisa hal ini terjadi, bisa, tapi naudzubillah, cuma kita paling tidak harus siap ketika mediasi. Kalau misalnya hasilnya positif, ya kita argumentasinya ini. Kalau hasilnya negatif, ya kita punya argumentasi ini untuk mempertahankan. Misal hal ini terjadi, tapi naudzubillah Pak, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi, amin. Seandainya kenaikan upah 120 itu akan direalisasikan, tapi dengan catatan hak dari pekerja yang berupa tunjangan diambil untuk memenuhi target 120. Bisa. Kita kan harus juga punya berpikir seperti itu Pak. Kita nggak mungkin berpikirnya positif terus. Karena kalau melihat kondisi perusahaan yang kita jalankan sekarang, apalagi sekarang Permendagri mau stop, dijalankan di Kementerian. Mulai tahun 2022 bulan 9, kondisi perusahaan sudah jalan cuma 3 plan. Sampai 2023 bulan 12 nanti jalan 3 plan. Nah, kalau saya berpikir kalau seperti ini maka kita harus punya reng-rengan tersendiri bagaimana hasil kalau misalnya negatif. Kira-kira otomatis kalau saya sama teman-teman tidak sepakat kalau misalnya tunjangan yang 55.000 yang sudah diberikan di tahun kemarin diambil oleh pihak pengusaha diberikan kepada kenaikan upah, cuma sejak gas bumi. Lah solusinya apa yang harus kita berikan? Kalau kami ada beberapa solusi itu, tetapi mungkin ada solusi dari saya cuma mengharapkan masukannya. Mungkin masukan dari Permendagri itu lebih lebih urgent dan lebih baik daripada dari kami. Interupsi Pak Ketua, sebentar. Kalau saya memang mau mengambil sesuatu hal tadi itu soal tunjangan. Jadi sebenarnya tunjangan apapun, tunjangan pokok, gaji pokok itu adalah upah. Saya kan garis bawah itu ya. Jika perusahaan itu mengambil sesuatu dari situ, itu menyalahi undang-undang. Jadi bukan minta solusi. Jadi PUK-nya yang harus memberikan solusi. Artinya langsung naik ke perangkat atas. Jadi artinya dulu itu pernah memang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena memang yang mengatur gaji dan upah itu tidak tahu undang-undang. PUK-nya juga tidak tahu. Nah, itu akhirnya jadi pembelajaran bahwa itu menyalahi undang-undang. Dan HRD tahu, kemarin saya berdiskusi dengan beliau, itu sudah tidak akan dilakukan lagi karena itu menyalahi undang-undang. Titik. Jadi jangan dibahas lagi. Kalau misalkan 120 nanti ditambahkan misalkan ada anak tunjangan 55, artinya 55 diambilkan ke gaji pokok terus 75 seperti itu. Tidak akan terjadi. Kalau itu terjadi adalah itu harus tanggung jawab PUK. Seperti itu, tanggung jawab kita.
bukan tanggung jawab mereka atau mereka diminta solusi. Ya. Terima kasih Pak Didi. Kita bukan tanggung jawab penuh, emang itu ada di kita karena kita sebagai organisasi mewakili teman-teman. Tapi paling tidak pleno itu setiap manusia mempunyai pandangan dan opsi yang berbeda. Mungkin dari teman-teman kan punya pandangan apa? Kalau misalnya kita sebagai organisasi tidak mempunyai pandangan kepada masing-masing teman-teman yang sudah aktif di organisasi, ya kita seterusnya sendiri mengambil keputusan, kan gitu. Kalau andaikan saya meminta pandangan kepada anggota, menurut saya tidak salah, asalkan saya sudah mengajukan beberapa solusi. Tapi kalau misalnya pleno, itu juga mempunyai hak yang sama untuk memberikan haknya kepada kita. Karena pleno termasuk bagian dari organisasi itu. Oke, kalau misalkan pertama. Sing kedua, emang benar apabila misalnya tunjangan itu tidak bisa diambil karena itu ada aturannya. Lah saya berkaca kembali kepada zaman-zaman dulu, bukan kalau sepengetahuan saya berarti saya masuknya di organisasinya Pak Zaman Polri itu tahun 2020. Jibran itu paham terhadap aturan perundang-undangan. Jibran sudah mempertahankan, tapi karena kondisi yang tidak menentu tahun 2018 yang ada penyesuaian kenaikan upah, jadinya itu diambil. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada aturan, tidak ada aturan yang mutlak yang mengatakan kenaikan tunjangan itu tidak bisa diambil, kecuali ada di dalam PKB. Ada tak kalimat yang mengatakan tunjangan itu bisa diambil, kecuali kalimatnya itu umum abstrak. Kalau misalnya emang ada kalimat yang menyatakan tunjangan itu tidak bisa diambil, intinya kan di sini adalah upah. Upah itu kan terdiri dari beberapa komponen. Sedangkan UMK yang ada di dalam peraturan perundang-undangan bukan upah. Bisa saja nanti pihak manajemen mengambil hak itu karena itu upah bukan UMK. Kalau UMK, manajemen salah mengambil aturan. Tapi di PKB kita tidak ada aturan mengenai apa itu upah terkait dengan tunjangan itu. Makanya saya sebagai ketua bersama teman-teman ini harus mempunyai opsi, karena kita nggak selamanya jalan lurus, mesti ada belokan dan kita harus mempersiapkan argumentasi untuk mempertahankan tunjangan ini tidak dialihkan kepada kenaikan upah. Maksud saya seperti itu. Kalau saya perhatikan Pak, emang benar. Cuman yang saya khawatirkan, siapa tahu ada dari teman-teman yang punya pandangan, pikiran, supaya saya bisa mengambil manfaatnya. Nanti kita kelola lagi bersama pengurus. Itu saja. Monggo Pak Ledi. Ya kalau misalkan dikurangi tunjangannya tadi pleno mau, anggota mau, ya sudah titik. Ya sudah, saya sudah nyerah. Itu sih. Pembahasan nanti kan mengenai dan solusi Pak Ketua itu meminta solusi kepada pleno itu bagaimana kan ya? Jadi 120 kita dibaca sampai berapa? Ya kan? Tadi kan kayak gitu kan? Bukan jangan belakang yang lain ya Pak. Kita berpikir positif aja, jangan berpikir negatif. Ya kan? Kalau nantinya ada negatifnya di situ, ya kita berjuang bareng-bareng lagi. Bagaimana ini bisa baik? Oke? Ayo pikir bareng-bareng. Nah, jadi kalau kamu lebar. Ayo memikirkan ini, tapi dari teman saya apa caranya bisa sampai kemarin ditetapkan aja kayak kemarin. Kita usulkan kayak kemarin itu sudah bagus dengan kondisi perusahaan seperti ini, ya kan? Dengan 120, jadi nilai A, nilai B yang kayak kemarin itu kita tetapkan untuk diajukan ke manajemen. Jadi itu, ya, jangan melebar. Kemudian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Karena kita maksudnya satu kunci untuk melakukan perusahaan itu tadi paling dulu. Makanya kalau ini kecil ya cuma 2,6 ada. Kalau misalnya mereka itu motor ada 4 bulan, otomatis ada bisa nutup dan berapa tahun kita. Jadi untuk dasar itu tadi kita maksudnya kekuatan bahwa mampu nanti bisa dibuat suatu diskusi lah untuk mereka. Tapi pasti mereka ikuti karena apa? Karena itu sudah lama gitu. Kalau kita ngomong itu tadi BABK kemungkinan itu karena apa?
karena tragedi kemarin itu kayak itu sudah semua mengatakan jangan lupa dikasihkan nggak bisa dikasihkan ya itu. Tapi karena kita nggak pandai untuk apa ya menyiasati atau bagaimana caranya, akhirnya kerang-karang harus disepakati antara pengurus, pleno sama karyawan itu sudah sah. Apapun meskipun itu di bawah undang-undang ya, kalau kita tidak sepakat itu salah. Makanya kalau kita rebukan di situ itu ya itu tadi lah. Bagaimana cara solusi caranya aja. Jangan sampai ada pembicaraan dengan itu. Khawatirnya negatif itu nanti kalau ada mereka datang jadi pusing. Oke, terima kasih ya. Kayak gini Mas Yudi. Sebenarnya di pemikiran seperti ini itu terjadi Mas ketika di mediasi. Di mediasi kadang-kadang kalau di saya sama teman-teman pengurus itu langsung ditentukan, tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu ribet. Alhamdulillah tidak langsung tidak usah diskusi panjang, tapi kadang-kadang langsung ditentukan seperti ini. Tapi sebenarnya sih bahasa solusi itu tidak baik. Kalau kita meminta solusi, anggaplah mungkin ada masukan gitu ya, bahasa halusnya bukan solusi, ada masukan ada di pleno. Kalau saya Mas, setiap mediasi entah orang di PHK, entah orang masalah pengupahan dan lain sebagainya, mesti saya memikirkan dua kunci positif sama kunci negatif. Karena waktu pembahasan itu mesti merembet kepada sesuatu yang kita tidak duga. Nah dari sini awak diri itu harus punya argumentasi yang bisa mempertahankan apa yang saya minta. Kalau misalnya di situ memberikan negatif, apa harus yang saya perjuangkan? Tapi intinya dari hal itu ketika misalnya tidak ada kesepakatan, nanti kita rapat di situ. Cuma awak ini berdiskusi supaya diskusi sama itu supaya tidak terlalu intinya tidak terlalu lama untuk menentukan keputusan. Tapi kalau keputusan tidak berpihak kepada kita, contohnya seperti kejadian tahun 2022 masalah perencanaan diliburkan, itu kan tidak terlalu lama bermediasi, tapi kami selaku pengurus mempunyai solusi-solusi yang tidak secara langsung utuh merugikan perusahaan, tidak langsung secara utuh merugikan anggota. Karena di situ kita harus siap argumentasi baik yang positif maupun negatif. Itu yang kalau menurut saya pemikiran saya seperti itu. Karena kalau berbicara secara manajemen mesti itu luas lapangannya. Kecuali ketika di fase pertama kemarin dibuat berjanda langsung ditentukan blok ACC. Mungkin salah saya cuma minta solusi, tapi yang benar ada masukan itu aja. Masukan. Tapi ya saya terima kok, apapun yang diminta, insya Allah kita tetap mengacu kepada itu. Kita kalau misalnya emang ada negatif, kita tetap merapatkan di pleno, kita ambil keputusan sama-sama. Karena keputusan itu terakhir ada di saya, tapi paling tidak masukan dari pleno itu lebih penting bisa bersama anggota. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya, Pak Agus, Mas Rofik, menjualani Pak Adi, mudah-mudahan diberikan kegampangan ketika nanti kita melobi pihak pemilik perusahaan. Amin. Mungkin dari itu, mungkin ada yang lain. Gini, kita kembali ke substansi. Artinya ini tadi belum terjawab antara masalah kekhawatiran ketua yang bersifat negatif. Kan belum terjawab. Yang perlu diperpikirkan Pak Ketua, kalau manajemen nanti di ACC 210 tapi tunjangan di tapi kan belum ada jawaban gelap apa enggak? Jadi maksudnya Pak Ketua itu kan kita tahu ada pengurus. Oh gitu. Ya kan? Kita pernah juga gitu kan. Nah. Ini ada yang berpikir bagaimana nantinya ini. Bapak belum datang ke sana dulu. Diskusi dulu. Bawakan hasil dulu. Baru pleno. Bisa diskusi. Oh gitu. Oke. Ya, artinya gini. Tadi saya pemahaman undang-undang. Aku enggak mau dibandingkan Pak Edi. Sebenarnya Pak Edi tidak bisa duduk di sana. Tapi karena yang pemahaman undang-undang beda, tak jauh di sini. Benar kata Pak Ketua. Secara implit aturan, perusahaan hanya bisa harus menjalankan SK gubernur. Ya, tidak boleh. Bukan upah. Menjalankan SK gubernur.
Nah itu malam ini kan baru diambil, boleh. Tapi yang diambil 1 sampai 0 sampai 1. Nah, Tapi yang 6 bisa diambil. Oke, setuju saya. Pemahamannya beda nanti. Aturannya SK harus dijalankan. Dan tidak upah Bupati tidak mengurangi SK Gubernur, boleh berusaha. Itu yang dimaksud tua tadi. Pabrik nggak nyalahi. Bukan kok tidak boleh, betul. Secara Indonesia tidak enak bahasa. Upah yang sudah diberikan tidak boleh diambil lagi. Di golongan PKB undang-undang 13 diberikan tidak ada. Yang muncul sekarang Cipta Kerja, Pak Ketua belum menemukan. Itu yang ditakutkan Ketua. Yang tangkap dari Ketua tadi, umpama tidak terlalu tinggi 250 untuk jaga niku. Apa tidak ada diturunkan mungkin di sebelah hanya Ketua. Angkanya tidak terlalu tinggi mungkin tidak sampai 210. Arahnya Pak Ketua mungkin di situ nanti. Arahnya itu supaya kita tidak terlalu ekstrim mungkin loh, karena melihat kondisi perusahaan. Loh, aku setuju aja ya, setuju. Ini Pak Gus, ini kan hanya masih dibuat komoditas untuk HRD kan. Ini kan nanti HRD kan juga godok kan. Kita kan sebagai bahan pertimbangan kan. HRD juga punya nilai, kita juga punya nilai. Kalau kita datang ke sana nggak membawa nilai, jadinya kayak apa lagi kan gitu kan. Nah, baru nanti ini dibawa ke sana kita bawa tidak nilai, sana sudah ditaruh kan. Nah, dapatnya dari mana? Sana itu apa dulu, gitu. Ya kalau setuju itu, kalau tidak, kita kan belum juga tahu, ya kan. Nah, apa nanti itu Pak ini nggak setuju misalkan nilai A ini 25, kita juga belum tahu, kita masih mereka-reka, ya kan. Ya, karena kita nggak tahu sana nilainya berapa. Anak ini lo hadir ayu nilai sampai enak wes, nggak usah apa, ya kan? Kita mendapatkan ini kan membawa nilai dulu untuk mengajukan ke sana, itu loh. Oke, ini tidak ada sudah pertandingan nilai tidak ada. Gini maksud saya, HRD tidak, kalau kita mengajukan hanya menanggapi, tidak pernah kita mengajukan dari langsung HRD ini kayak nilai sama ini tidak ada. Tidak ada. Nek ngono enak pertandingan berkaro. Itu tidak ada. Belum, ya kan? Masih banyak juga. Nanti setelah ditanggapi apapun kita sudah memikirkan dikeluarkannya bulan berapa juga belum kita pikirkan juga. Iya kan Pak ya, tadi bilangnya kan kayak gitu. Bulan Februari, tak bulan April. Misalkan disepakati itu ditolak bulan April, apa yang gak lembut ya ini. Berpikir kayak gitu ya. Gini Mas. Enggak kan? Gini Mas. Makanya. Sama kan juga pernah berunding. Biasanya di saat berunding itu satu kali itu semua dikompletkan semua. Tidak bisa dipilah-pilah. Oh, oke wes itu kantor hari ini. Tidak bisa. Gini aja Pak Agus. Kalau kita mau berani kita lihat untuk keluarganya gimana, ada perusahaan gimana, itu jadi. Jadi kalau kita berani kita lihat ngomong atas yang keluarga gitu lah. Bisa kalau gitu ya, kalau itu contoh kayak. Oh iya, lanjut aja. Ya makanya itu saya kita lihat dulu keluarganya gimana. Nggak boleh kita lupa-lupa kan boleh. Kita mana nggak boleh kan adalah. Nah setelah itu ada nilainya bisa sama-sama untuk kita buktikan. Baru ini gimana kalau sudah matang saya cara beda baru kita akan Sebentar saya cut dulu. Kita sepakati dulu nilai-nilai seperti ini diajukan aja. Iya betul. Gimana? Terus gak usah rame-rame. Kemarin kan tadi kan sudah sepakat pengendalinya itu. Cuma kita kan apa istilahnya kan saya mau bilang tadi. Ketika pembahasan bersama itu ruang lingkupnya luas. Kita juga harus berpikir positif dari negatifnya. Kalau misalnya emang seperti itu, ketika misalnya misalnya terjadi hal seperti itu, maka pleno awal itu pasrahkan kepada saya untuk melobi. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan, nanti kita rapat sama pleno lagi hasil yang dari HRD, gitu ya, sepakat ya? Itu berarti
untuk masukan dari pleno terkait dengan hal negatif ini itu bisa didiskusikan kembali ketika ada hasil dari pihak tapi kan tidak salah toh apabila terus punya kemungkinan seperti itu karena kita kan menjaga hal yang negatif kita nggak tahu misalnya Oke kita lanjut ya itu selesai itu sudah sepakat kenaikannya diajukan seperti yang tahun kemarin terus yang kita bahas selanjutnya adalah terkait dengan tidak ada sisi negatif lah sisi negatif biar digodok sama pengurus sendiri ya itu intinya nanti sisi negatif itu bisa kalau terjadi baru dirumput sama pleno terkait dengan apa tadi iya upah lembur ini masalah itu rapelan nah rapelan ini harus dilaksanakan ini akan terjadi mesti ayo kita bahas sekarang rapelan saya nggak mau hal ini berlanjut-lanjut di saya sudah berusaha tahun kemarin sebenarnya mau berhasil tapi karena pembahasan kenaikan upahnya bersama manajemen itu dilaksanakan di tanggal 20 atau tanggal 21 kalau nggak salah. Panitia ngomong seperti ini, saya kira pengurus semua, rapelan akan dilakukan di Maret. Benar ya pengurus ya? Tapi Pak Made yang tidak menyanggupi pendanaannya, sehingga Pak Made meminta waktu biar rapelannya dilakukan di bulan April. Nah sekarang ini otomatis terjadi. Bagaimana cara merubah sistem ini? Saya sudah berusaha, bukan cuma berusaha cuma sekedar surat pertama kita batasi 3 minggu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Terus habis itu surat kedua, surat ketiga kalau bahkan bisa, habis itu konsultasi ke DPD. Hasil dari konsultasi DPD sama saja. Kita mediasi. Tidak ada solusi yang pasti untuk memberikan hal ini supaya tidak dilakukan bertubi-tubi. Karena alasan yang fondasi dasar yang menjadi argumentasi pihak manajemen selalu memolokkan waktu itu adalah ketika pihak pimpinan perusahaan sudah merundingkan atau misalnya sebaliknya Pak Dayu memberikan budget dari perusahaan saat ini wis sakarmu dia Pak itu baru dibahas sama manajemen atau manajemen dulu yang membahas itu mesti molornya di Pak Dayu. Kemarin saya dapat info lagi dari Pak Dedi, Pak Dedi bilang solusinya cuma satu, kita menghadap ke Pak Dedi untuk melobi. Katanya Juhari, wajib tak? Yo mestilah wani-wani lagi. Kalau solusinya itu, ya kemana? Uang yang bisa menentukan finalnya itu di Pak Dedi sendiri, bukan dari ini. Ketika saya mediasi sama manajemen ngomongnya, udah nggak selesai, tinggal ACC Pak Dayu. Karena yang punya hak situ penuh adalah Pak Dayu. Kalau misalnya Pak Dayu misalnya sampai 30 jaga sisi, terus mau kita mau apa? Ya solusinya kata Pak Dedi, kita menghadap Pak Dayu. Mungkin ada masukan dari pengurus apa kira-kira dari proyek ini? Udah enggak, makanya tidak. Istilahnya begini. Kalau zaman sampean Pak Rudi bisa aset ke sana lebih baik. Karena apa? Kalau Pak Rudi sendiri berjuang bagaimana mengikuti pada mendapatkan mereka. Tapi kalau Pak Rudi tidak bisa itu tadi cuma mendalam-betul gitu. Ya, ini maksudnya gini kan. Saya dari masukan Pak Dedi, mungkin itu biar pertimbangan sama saya. Kemarin saya baru dapat pengalaman dari Pak Dedi. Yang maksud saya, gimana minimal kembali kepada kefokusan dulu rapelannya. Maksimal Maret lah, jangan sampai April gitu. Maksud saya di situ. Karena kita 2-3 kali berturut-turut April terus. Jadinya saya merasa kalau kenaikan upahnya gimana? Menurut saya ya aja baik. Tidak ada masalah. Cuma rapelannya saja. Pengennya kita pengurus itu jangan sampai di Maret, Januari atau Februari udah dicairkan secara otomatis pengennya kita seperti itu. Tapi kita nggak bisa seperti itu karena semuanya tergantung dari
Ya seperti itu, mungkin ada masukan terutama ya yang punya pengalaman penting, terutama seperti misalnya Pak Gatot sama Pak Cak Kusnadi yang sudah pengalaman ada. Mungkin ada tambahan dari saya, buat saya, buat argumentasi saya, buat tindakan saya nanti gitu. Saya cuma minta masukan aja, bukan mencari apa enggak. Mungkin ada yang lain seperti kemarin Pak Didi memasukkan seperti itu, mungkin itu bisa dilaksanakan nanti sama saya. Karena kalau misalnya udah di April, kita lihat hari raya itu bergerak pertengahan kok. Otomatis kalau misalnya rapian di bulan April, awal April tetap masih dapat kita THR-nya. Atau THR kan 1 minggu sebelum hari raya bedanya. Kalau pertengahan April itu hari raya, berarti kemungkinan besar kita tetap dapat upah yang baru. Pertanyaan saya, ya yang saya pikir karena saya juga harus berpikir kreatif, bagaimana kalau nggak dapat itu? Nah solusinya ya kita kepada itu. Tapi mungkin ada apa itu yang lebih efisien mungkin masukannya. Mohon terima kasih. Solusi kita masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Untuk menanggapi tadi yang usulan MK itu, saya sih setuju itu. Gak jauh lah beda dari kemarin-kemarin. Untuk yang tadi yang dibicarakan Pak Rudi untuk masalah yang itu kemungkinan berandai-andai kalau pernah terjadi katanya Pak. Pernah terjadi dulu itu mau diatur kemungkinan untuk tahun ini nggak mungkin lah dengan kenaikan seperti itu. Tapi kita mintanya yang masuk akal lah, nggak terlalu gede-gede gitu, normatif baik dari Mas Arifin itu. Menurut saya kalau sampai memang minta terlalu besar, bisa-bisa itu juga dikator. Tapi kemungkinan kita kenaikannya lebih kecil kita itu hanya 120.000. Nanti penilaian itu akan digodok lagi. Untuk sementara kan penilaian belum selesai itu, masih digodok lagi. Kalau sampai segitu, saya yakin nggak mungkin itu nanti ada katrol-katrol itu, saya yakin nggak ada itu. Tapi kita mintanya yang masuk akal aja, nggak terlalu tinggi-tinggi. Aku artinya tadi Pak Rudi kan kalau dikasih segitu, dikatur lagi kan, ya PUAE. Maksud saya itu, untuk masalah apa itu, yang kedua itu tadi apa? Rapelan. Kalau kita ingin minta yang maksimal, ya kita sabar lah. Jelas perusahaan itu pasti punya opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nggak mungkin langsung dikasih lagi. Kalau kita ingin cepat naik, ya usah salah-salah tiga ini ya. Enak rapelan maksimal bulan Maret kita sudah terima, tapi kita dapatnya juga maksimal. Kita harus punya ringan. Kenaikan kita itu 120 ditambah nilai A, B, C, D sama masa kerja. Umpamanya kita punya walaupun nggak 200 lah, kita ada di atas 150 lah. Kalau nanti kita dikasih 140 bulan depan naik, tapi kita ada bisa lagi dapat 170 bulan depannya naik, tapi yang mana? Mau rapelan ya kan tetap dibayar. Maksud saya itu kita harus sabar. Pasti perusahaan punya opsi 1, 2, 3 mungkin umur 5 tahun itu masalah itu. Nggak mungkin lah, karena itu budget. Budget itu ada hubungannya dengan proses produksi. Makanya saya cuma usul untuk kalau ingin kenaikan yang maksimal, kita sabar lah, nggak usah susu. Sepenting sadurunge riyo wis oleh rapelan. Kalau kita masakan sekarang, kalau kita terus dalam bulan 5, tak kasih 130. Waduh itu lebih baik 150 tapi bulan depan kan ya dirapel ya dibayar kan nggak mungkin nggak dibayar. Itu rumah saya Pak. Sekian terima kasih Pak.
lupa. Nah ini pasti anak-anak hijrah itu kalau mereka lupa kadang ada banyak masalah ya, masalah seperti itu. Nah itu kalau mereka lupa bulan 1 lupa kedua baru ingat, loh ini pasti molor. Kalau misalnya nanti ada teman yang bisa mengingatkan itu baik. Karena pengalaman dulu seperti itu. Misalnya dikasih tahu ya ini Pak ini waktu mereka anak ini, kalau dia ada lomba, oh ya oke, budget kita mulai akan atur. Kalau misalnya lupa tutup emak, udah wis aman nanti kita. Tadi. Oke, terima kasih. Saya menanggapi Cak Pus. Apa yang sampean utarakan kemarin juga sudah terjadi perdebatan di pengurus. Artinya gini, umpama manajemen kayak 120, tapi direalisasikan ke garis langsung cair. Ya seperti tadi, mulanya kita nyari masukan dari pleno tadi, enaknya tetap sing akeh tapi dirape dawa. Pokok titik ngomong ibaratnya ngono cari masukan itu betul. Itu masih tengah-tengah. Ya gak Jawa ya gak ambil. Ya apa? Maksudnya kan maksimal April, nantinya maksimal April. Si tengah-tengah ya paling-paling Berarti ya. efeknya itu di pensiun. Nah ya, karena ketua kemarin banyak desakan dari orang-orang yang mau pensiun, minimal pensiun bulan Januari dan Februari. Lalu ketua langsung merespon, mengumpulkan pengurus, membahas ini. Tuh. Jadi ini belok di mana kira-kira? Tengah-tengah tadi ya? Ini Pak, untuk masalah tenaga tadi apa? Saya kira kontribusi dari teman-teman produksi secara luar biasa sekarang Pak. Tolong itu untuk masalah hasil produksi kita rata-rata produksi kita itu kualitas kita itu di atas 90%. Kita bawa itu Pak. Itu senjata. Udah bulan ke belakang? Biasanya perusahaan gini. Kamu minta gini, apa kontribusi untuk perusahaan? Oke lah, reject kita turunkan, kualitas kita tingkatkan, kuantitas kita tingkatkan. Itu yang menjadi senjata kita. Ya. Makanya saya akan ngomong nanti, kita buktikan kerja kita di produksi. Kok sekarang kita terbukti kok dari proses sampai dari patok bisa menghasilkan yang luar biasa dari teman-teman semua. Instruksi Pak Pus, saya gagal satu poin dicek dulu. Ya Pak belum. Yang lainnya oke. Tapi Karena datanya saya juga tahu. Ini yang dari perusahaan. Tahu polisi nggak tahu Ya, Gus, kalau itu emang dijadikan prioritas sebagai PPDH udah emang nyata. Seperti kemarin di waktu saya sama Mas Rofi sama siapa bertiga gini kan seperti itu, kita juga melihat kondisi perusahaan yang sudah meningkatkan kualitas dan produktivitas. Makanya diberikan apa yang tidak terlalu di tengah-tengah dan makanya itu yang gini. Saya selaku pengurus sama pengurus teman-teman lain akan berusaha gimana caranya supaya wakil itu maksimal 5. Maksimal kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi tolong pleno juga membantu kita menyampaikan si korek pengurus yang masih berusaha. Oke, wes ini sepakat. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Terus kita lanjut upah lembur. Saya akan berusaha untuk tahun ini juga walaupun kondisi mudah seperti ini, tapi kalau melihat permintaan dan sebagainya udah ada peningkatan, saya akan berusaha mengajukan perubahan para lembur walaupun cuma selisihnya 1, 2 atau 3, tidak di masalah seperti ada perubahan. Ya, kita sepakat di situ. Yang ketiga pembahasannya, ya kira ada masalah apa itu ubah.
tolong saya juga minta pengakuan, karena kalau saya jarang karena saya juga sih nggak bisa ketemu, kadang-kadang Kak WA Wong itu nggak marahin, mungkin disampaikan, kasihan ya teman-teman lain. Apa ya? Karena masalah bank itu mungkin benar nggak bisa bantu, soalnya apa itu internal dirinya sendiri. Oh mereka baru yurung haru. Bukan. Yang paling terbaik itu bahkan data lah. Diambil satu anggaran simpan. Kalau jangan bahas diambil itu lagi ada data langsung diambil gitu. Enggak, maksudnya gitu ya. Mau saya minta bantu itu tolong sampaikan kepada anak-anak yang mau melakukan pinjaman. Awakmu kalau melakukan pinjaman harus sesuai dengan akunnya gitu. Iya, mereka sampai sekarang kondisinya ditutup. Nah, ya karyawan KPI sistem mandirinya ketika kita ambil ya kan itu kan sudah diambil satu gaji kali gaji itu ya diblokir ya. Ketika dia telah gajian misalkan kan itu jaga-jaga KDI itu biasanya bayarannya molor kan gitu kan. Biasanya kan yang mandiri yang jaga-jaga itu ini di untuk ini terus potong nggak mandiri itu sampai bisa ditolong dari bayar sampai satu itu pasti di Begini Mas, makanya saya kenapa pertama merekomendasikan anggota untuk melakukan pinjaman yang pertama dicangkir, yang kedua ditentang, sampai ketiga ditentukan. Tapi ada anggota yang memberi pinjaman selain di situ. Sedangkan kesepakatan saya bersama media bersama pihak Bank Mandiri, kesepakatan misalnya saya mengajukan pinjaman di tanggal 15, maka potongannya itu di tanggal 28, dipercepat, diblokirnya di tanggal 28, sehingga tanggal 1 anak-anak udah nggak bisa karena juga diblokir tanggal 28. Paham gitu? iya. Tapi bank lain yang saya ke sini itu beda. Kalau mengajukan tanggal 15, maka potongannya di tanggal 23 gitu. Maka Indonesia beda. Kenapa saya mengajukan di situ? Maka saya sudah anak menghitung. Pak, saya mau karena dari tentang apa ke ketik tak kasih WA-nya. Makanya saya arahkan ke sana karena potongannya di tanggal 28 langsung, sehingga tanggal 29 kalau dibayar dari satu dia nggak bisa ngambil. Tapi kalau salesnya lain bayar. Sama KDI itu mau lagi nggak bisa. Mohon perhatiannya, kita mencari solusi nggak saling eker-ekeran. Gimana enaknya apa dipanggil satu-satu orang ke sini, diinterogasi bareng-bareng, yang nggak bayar itu, atau gimana? Karena merugikan karyawan yang butuh loh Pak, kasihan yang butuh. Saya mengantongi kemarin bulan kemarin ada 6 orang, sekarang ada 12 orang, tambah banyak. Panggil satu-satu ke luka atau gimana? Gini aja, saya buat undangan untuk yang orang-orang bermasalah. Gimana Pak Ketua? Siapa dulu? Oke. Terus jangka waktunya cabangnya itu kan perlu tahu
macam-macam. Iya. Makanya langkah baik. Dan saya jangan sampai kalau mau kira timur, harus masih terpotong. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Siapa yang mati tidak tolong cari jalan yang ada seperti itu. Saya sering ngomong itu. Karena ada pihak ini yang belum punya asuransi jiwa, tapi ada pengajukan apa gagal disangka, belum kita nggak tahu. Saya ketika anak-anak di Jakarta, saya seperti misalnya kemarin Pak Maudi yang punya tunjangan almarhum, kita dia punya 5 program. punya utang beberapa miliar karena nggak ada jiwa kan, emang masalah ini. Makanya saya bilang, tolong lebih arah ke depannya, lain sama kita itu nggak belok apa-apa cuma ngasih orang tak, ayo kan lebih enak kok, biar berpikirannya. Kalau untuk saya rasa itu pengalaman saya rasa masuk ke situ baik, tapi Maksudnya kayu. yang menjadi perhatian itu 3, pendidikan, terakhir sama pemerintahan itu yang berbeda. Kalau terakhir saya tidak ada sendiri, waktu itu pemeriksaan almarhum di situ juga karena saya berani untuk di situ karena ada asuransi jiwa. Di situ sudah ada 2 orang yang menunjukkan terus kalau itu aku sudah mulai tahu bisa dari orang itu sebelum rada tidak sama kalau saya katakan pengalaman Lanjut ke permasalahan yang ketiga, permasalahan P3K. Untuk Mas, untuk apa? Kalau misalnya ada operator tolong kalau sama 1C ada kecelakaan kerja, itu kan kalau misalnya nggak bisa buat berita acara, surat berita acara itu ada 10 tinggal dikelar. Nanti sampai isi semampunya nanti dikasih ke admin karena admin nanti yang merekomendasikan kepada pihak admin. Pak, masalahnya kalau misalnya sudah kebablasan, terus misalnya saya kecelakaan menanggap enteng tahun 2 tahun 3 tahun efeknya di situ mau dioperasi ya kita nggak ditanggung, tapi kalau ada berita acara di situ tetap kita dilakukan oleh pihak BPJS. Kalau misalnya lumpuh total misalnya tidak ada berita acara, kita nggak dapat namanya jaminan kecelakaan kerja, kan enak besar, emang besar. Makanya tolong kerjasamanya kalau emang ada kecelakaan kerja langsung rekomendasikan ke pihak rumah sakit yang terdekat, terus kita buat berita acara tergantung pada bukannya masing-masing, diinformasikan sama teman-teman. Insya Allah nanti kita konfirmasi juga kepada anggota ketika udah ada keputusan kenaikan upah. Orang kemas tadi, orang macam-macam. Kenapa tahu? Mas saya yang waktu order itu punya uang. Yang harus tak ini loh, baru hari lari tak aktif kan. Ini udah enak loh, apa sih kalau udah. Ini karena Itu kan hari sebenarnya Terima kasih Pak Rudi, saya mau menanggapi masalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu tidak gampang diomongkan Pak Rudi. Itu sebenarnya itu beban berat usaha juga. Yang saya tangani selama ini kecelakaan kerja, saya sebagai admin di 212, ada beberapa orang yang kena kecelakaan kerja, ada yang nggak mau dibuatkan berita acara, banyak itu. Saya sempat bersetekan dengan yang bersangkutan itu, katanya nggak apa-apa. Karena apa? Di situ ada kalau malam itu udah dibalik batu, nggak parah. Tapi kalau dia bikinnya berita acara, terus tak bawa ke tempat dia dapat dokter, katanya dia besok nggak dapat kelebihan situ itu juga ada alasannya. Lu betul itu. Emang ini. Saya sampai malam-malam. Hari ini saya buatkan berita acara.
Kamu mau besok mau kerja atau enggak kerja itu urusanmu. Kon abot karo kebiamu ya urusanmu. Yang penting hari tak buatkan. Itu nanti saya kapok karena dulu saya dimarah-marah sampai begini gara-gara kecelakaan ringan. Saya tidak berbuat acara. Besoknya parah. Yang kedua, Inul. Itu UHA sendiri itu, Inul. Saya menyebut orangnya ini. Yang sakit banyak sendiri ya? Iya. Waktu kecelakaan kerja, kiri tangannya ini rampal. Tak bawa ke Siti Khadijah itu tidak mau. Akhirnya apa? Saya waktu itu Pak Arita juga nggak mau bagus, nggak gelem lagi. Bukan masalah nggak gelem Pak. Masalahnya ini kerja di perusahaan. Besok. Nah ini datang di mana nek satu krosoro menit gawekno. Wis gak usah gawe lho. Wis urusan dhewe aku yang mau bisa. Cara ngono. Selama ini UHA sudah memberikan yang terbaik buat anak buahnya. Tapi anak buahnya sendiri jarang yang mau. Padahal itu kalau kita ke depannya itu ada kalau ada surat bertulisan sama surat dokter Pak. Kalau sama kan sendiri kan tahu. Kalau kita kecelakaan kerja perusahaan kan yang tidak bayar kan. Yang bayar kan jaminannya kan. Nah, kalau kita sudah dokter di atas sampai 10 hari pasti dipermasalahkan kalau tidak bikin berita acara. Karena perusahaan itu rugi. Mau bayar orang yang tidak bekerja. Kalau kita buat berita acara, nanti sampai 2 bulan, 3 bulan, perusahaan kenapa? Karena dia itu bayar. Bapak terlalu bulan. Ibaratnya kan dulu. Kalau perusahaan yang bayar 10 hari boleh diparani sama yang mau Marisa, menyambut gawe. Kan dulu. Jadi untuk masalah berita acara itu tidak semudah yang dibayarkan Pak. Yang kedua, banyak UHA itu jarang yang bikin berita acara, biasanya diserahkan ke admin. Padahal ini pengalaman saya di Ban 1 sama Ban 2. Setiap UHA kemana tak panggil satu-satu, tak ajarin buat itu, tak suruh masukkan sendiri passwordnya. Biasanya aku password itu kayak main kalau opang sampai nulis pasrah katanya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting ada berita acara. Jadi untuk masalah pembuatan berita acara, sampai harus sosialisasi ke UHA Pak. Karena sekarang tidak ada formnya Pak. Sekarang itu langsung kami di komputer dan di situ. Kalau saya di kelas 1 kelas 2 tak suruh nyata, kirim ya saya bisa nanti tak buatkan. Tidak bayar itu. Jadi untuk masalah kerja itu dari yang bersangkutan sendiri jarang mau Pak, malah adminnya yang di situ Pak, adminnya itu. Bukan UHA-nya sih kemarin tak belum kok. Gitu loh Pak. Jadi siapa nih kalau UHA akan buka kita, tolong sosialisasi aja sampai apa. Kita buat pertemuan untuk masyarakat. Karena fatal Pak. Lebih baik kita walaupun parah nggak parah, lebih baik kita buatkan berita acara. Nanti kalau kedepannya sampai seperti Pak Sukadi itu, kalau pesan datang itu nggak mau. Betul kan seperti itu. Makanya saya sarankan saja UHA-nya kasih sosialisasi aja untuk masalah ini ditekankan. Dan UHA bisa sendiri membuat dia bagiannya UHA. Saya nggak bisa masuk aplikasi tanpa passwordnya Pak. Saya nggak bisa, ini nggak bisa masuk tanpa password singular, nggak bisa buka. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih dari Pak Kusnadi. Mengingat kemarin kejadian di Sidoarjo, ya. Untuk Sidoarjo kemarin memang untuk administrasinya juga tidak ada, minimal UHA itu harus mengetahui. Karena UHA itu perintah UHA dan jam kejadian itu semua itu harus tercatat di situ. Kemarin sempat seperti contohnya Pak Jarod ya. Di saat saya menemui UHA-nya, UHA juga tidak bisa aku nggak apa Pak, nulis apa Pak, itu ya. Nanti gimana Pak, gimana? Memang mungkin ke Pak Kusnadi untuk UHA juga harus kita sosialisasikan dan kita ajak berkomunikasi agar terjadi seperti itu.
UHA terutama ya. Ada UHA yang mengetahui bisa karakter penulisan bisa ya, tapi ada yang sejumlah. Tapi alhamdulillah kemarin saya sempat ke security. Di security ada form untuk berita acara. Jadi kemarin UHA saya datangkan ke security dan di situ dia menerangkan jam berapa waktunya kejadian ya, terus jatuhnya di mana, lukanya di mana gitu. Jadi kronologi itu semua harus wajib UHA bisa menerangkan kalau ada UHA-nya ya. Kadang teman-teman kita itu di saat si 2, si 3 UHA tidak mengetahui di mana posisinya, dia jatuh ya, tanpa ada pengetahuan satupun teman kita atau dari produksi. Ini yang rawan gitu loh. Nah di situ yang bersangkutan juga harus siap untuk kronologi itu di berita acara juga gitu loh, harus mengetahui. Yang dikhawatirkan memang betul ketua, kalau terjadi kita tidak memiliki berita acara, resikonya nanti di kita juga. Jangan sampai terjadi kepada teman-teman yang terjadi untuk kecelakaan besar tersebut itu. Jadi harapan pengurus, ayo tolong nanti kalau terjadi teman-teman kita yang kondisinya jatuh atau kecelakaan kerja, segera kita bantu. Biarpun sampai bukan statusnya pengurus atau UHA, segera kita bantu. Kemarin memang aku posisiku ada di DP Pak ya, di DP jauh di sini ya. Kejadian ada di bulan 3 ya. Saya juga nggak tahu kejadiannya apa. Gitu. Jadi beliau aku tak mulai loh, gak kuat karena bagi saya gitu ya. Tapi saran dari tentang dulu harus saling marono aku mulai gitu. Tetap yang bersangkutan nggak kuat gitu loh. Mau nggak mau ya, alhamdulillah di security menyediakan manual atau form untuk pengisian berita acara. Bisa juga nanti disampaikan ke administrasinya formatnya apa untuk dilanjutkan lagi untuk ke HRD-nya nanti Pak. Itu saja nih untuk dari kami. Semoga tidak terjadi kecelakaan kerja yang terjadi yang sangat fatal. Mengingat teman-teman kita yang ada turun dari Sopel, ya, dia merasa enak-enak, enjoy-enjoy yang ujung-ujungnya besoknya sakit berkepanjangan ya. Itu nantinya. Dimohon kalau ada terjadi seperti itu, kita sendiri nggak tahu gitu loh pekerjaan ini. Segitu aja Bapak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke bawa permasalahan Bapak Lembut. Gini Pak, kemarin tuh sempat masalah si Pak Kusnapa Pak Soekardi. Saya sudah meminta ke pihak manajemen terutama kepada kuliah untuk diadakan sosialisasi terkait dengan penanganan P3K K3. Saya sudah minta itu. Nanti kami bersama Bu Lydia akan melakukan sosialisasi kembali bersama UHA khususnya, karena UHA yang bertanggung jawab di situ. Dan saya baru tahu kalau misalnya emang UHA tidak bisa mengoperasikan. Makanya kemarin saya konfirmasi ke Bu Luki menyarankan di security itu ada surat atau form terkait dengan berita acara manual. Kalau misalnya UHA-nya emang tidak bisa memberi online, dia hanya bisa. Nanti bisa adminnya yang mengerjakan. Tapi kalau misalnya seperti ini otomatis kan kerjaannya dari administrasi kan double. Jadi nanti kami sudah konfirmasi ke Lydia, sudah menyanggupi untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan K3 tersebut. Sudah kami konfirmasi kemarin. Waktu masalah Pak Plan 3 bagian pres itu. Bukan itu masalahnya orangnya sampai Pak kabarnya dipanggil sama orang dipanggil untuk mengetahui apakah benar memang tidak ada penanganan yang besar. Sehingga dari situ kesepakatan sama Lydia untuk jadikan sosialisasi lagi, khususnya sosialisasi terkait dengan berita acara tersebut. Nanti saya sampaikan kepada Bu Lydia, kalau UHA ini belum banyak yang tahu terkait dengan pengisian berita acara, sehingga nanti pihak manajemen baru mengumpulkan kepada pengisian formnya itu. Tapi saya minta bantu kepada pleno untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain supaya tidak mengambil keputusan salah, karena kasihan Pak, risikonya besar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk
supaya memberi informasi. Kenapa memberi informasi? Ya seperti tadi, jangan sampai kita ada kecelakaan kerja maupun jatuh sendiri ataupun apapun, kita harus datang berbicara. Karena ada sama tadi loh Pak, asuransi. Kalau kita tidak bikin acara kita kerja di luar perusahaan, kita kan enak juga. Jadi jangan kita fokus di dalam perusahaan, kita juga fokus di luar perusahaan. Semua, walaupun anak mereka juga masih dalam perusahaan itu, baik berangkat sama pulang. Kita harus informasi, kita ada di jalan terjadi kecelakaan. Kalau bisa informasi, segera informasi itu ada Pak, ada kecelakaan di sini Pak. Untuk berita acara, walaupun nanti jangan orang aku waktu kita cari polisian, nanti nggak berani ya, kita bikinnya buka acara pun jatuh sendiri, kita bikin itu. Kemudian kedua Pak, untuk masalah mengantarkan kecelakaan kerja ke selama ini ada keluhan untuk masalah transportasi ya. Di sana maksudnya itu beli minum atau dia nggak malah itu apa ada budgetnya Pak untuk orang yang ada rumah partisipasi yang di rumah sakit Pak itu yang mengantar yang sakit gini saya mengantar orang kerja otomatis kan saya nggak ada budget untuk memberikan apa-apa utamanya kan kita kan paling nggak beli minum Pak. Oh ini kan maksud tak jalan atau mobil arah bawah ini Pak. Kan otomatis kita keluar sendiri Pak. Terus kita juga tidak bisa makan di kantin. Karena waktu kita untungnya apa? Tidak bekerja gitu aja loh. Tapi masalah kita nggak bisa kok kita juga bersama makanya itu supervisor ya. Kadang kan teman-teman kan nanti di sana ada yang hari itu. Mereka kan beli makanan, beli minuman kan. Budgetnya itu dari kita sendiri, bukan kita sendiri. Apakah ada Pak? Tadi saya tanyakan itu. Kita cari polisi bersama di sini. Nah nanti kalau ada saya ingin tahu setiap ada kecelakaan kalau mengantar saya itu ada budget apa kalau ditanyakan nanti kasihan yang ngantar kadang kalau mau kadang ada gitu karena kita nggak tahu semua kadang satu hari ada 2 hari sampai kemana ada batu sampai berapa kita makan sendiri loh Oke, terima kasih Kak. Alhamdulillah ada masukan yang sangat baik bagi kita. Kita juga nggak tahu, kita kan pengurus kan sikapnya beda-beda ya. Kalau misalnya seperti Pak Gatot kemarin, kadang-kadang dari saya. Tapi intinya gini, tolong kalau misalnya ada pengurus PUK, misalnya ada teman kita kerja, ada pengurus PUK, tolong itu di bawah, nggak apa-apa. Saya sudah konfirmasi. Nanti misalnya Kak Aris, yang kita kerja misalnya si A, harus ke situ. Nah, kalian juga ikut sama kalau ada pengurus BK juga ya karena saya sudah konfirmasi pengurus BK itu harus mendampingi. Bukan cuma pengurus, tapi saya juga paling tidak 2 orang aja. Yang pertama ya. Nah, yang kedua masalah usulan kampus, alhamdulillah itu usulan baik karena kan ngaman juga ngantar kan ngesak noreng. Monggo kita tetapkan aja kalau misalnya emang kita sepakati untuk dimasukkan ke APBU tidak apa-apa. Kalau kamu welcome aja karena apa? Uangnya kita kan bukan uang mereka gitu. Kalau misalnya emang yang mengantar harus ya paling tidak lah kasih makan, kasih apa, dia ada berapa konsumsi kita tidak apa-apa. Saya nggak masalah asalkan ada kesepakatan bersama. Iya. Nanti kan tergantung kesepakatan nanti. Misalnya kita kan melihat apa ya? Kalau kita melihat jam kita kan nggak tahu tuh. Seperti kemarin saya sama Pak Wahid sampai melebihi jam 2 kalau nggak salah. Waktu pengen kerja Pak siapa itu mulai ngesak kalau nggak salah jam 7 sampai aku. Tapi saya terus terang nggak meminta hak
saya keluarga sih emang pakai dia karena berada di daerah itu. Tapi karena ini ada usulan, ya maka kita bahas sekarang. Mulai kemarin Pak Gatot, kemarin nganterin Pak Gatot, nganterin siapa kan? Pak Jarot, itu tidak ada uang apapun dari organisasi. Karena sekedar seikhlasnya saja. Tapi kalau misalnya emang seperti ini, gimana? Itu lebih baik karena supaya tidak ada hati berlutut masalah ini dampingi saat jam ini gak dapat apa-apa mangan cek. Kalau uang organisasi saya bilang terbuka, saya kan bisa tanya kepada bendahara berapa uang organisasi. Intinya saya tidak memegang uang, yang memegang uang untuk bendahara sih. Saya memang komitmen tidak mau memegang uang organisasi. Kalau saya memegang uang organisasi namanya juga uang kan. Soekarno yo untuk ngira sama saya. Makanya nggak mau memegang. Nah, makanya itu kita sepakati, ayo sama-sama kira-kira apa melihat jalan, apa secara otomatis kamu dikasih saat ini. Mulai kita sepakati. Ya, dari bendahara mungkin dulu bisa. Kalau ditanyakan ke manajemen dulu, apakah ada budget untuk jangan kerja? Kalau untuk manajemen, saya tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab dari itu, karena apa Pak? Ya paling tidak kita usahakan, tapi tidak menjamin. Makanya mumpung ada pleno, kita tentukan dulu di sini. Nanti kalau misalnya didapatkan nominal, nanti saya konfirmasi kepada pihak manajemen. Saya minta di situ. Kalau misalnya di situ nggak dikasih, berarti sesuai dengan kesepakatan ya kan? Informasi yang saya dapat dari Pak itu ada. Tapi dari mana? Karena di security. Karena itu Kemarin ada. Kartu keterangan kerja. Seperti namanya kasus Nadi, tidak ada uang saku dari sana. Aku bilang sama Mas Pri, loh, ada security. Tapi pernah Cuma personil yang antar itu nggak berani minta. Nggak berani minta itu masalah di situ. Nggak Kita bisa. bukan masalah kita makan Pak. Kita mau perhatikan yang pasiennya itu loh. Masa dia tidur di rumah sakit nggak kita berikan minuman? Otomatis bukan kita kan yang salah. Bukan dari yang masih dulu. Biaya itu untuk sopirnya atau semuanya? Itu. Tapi kita tahu nggak ada peminatnya. Ambulan. Tanyakan itu. Oke. Iya, ini Sudah sih dulu makasih ya. Kemarin itu saya sempat menanyakan ke security ya. Ada security yang bilang bawa uang biasanya 200 gitu ya. Security bilang. Security gitu. Saya kira buat transportasinya atau BBM-nya gitu ya. Kalau memang seperti itu anggarannya untuk si pasien ya atau minum ya. Bang semua saya tanyakan di sana juga. Kalau ketawa. Untuk ngomong Ada itu kan nggak berani minta. Kadang-kadang kan dana itu bisa dibawa security-nya ke sebenarnya. Nah kalau memang seperti itu kondisinya, saya baru tahu dari sini. Maka saya akan informasi dulu. Secepatnya. Enggak kalau misalnya Pak, kalau kita kan berani Pak. Kalau emang ada di situ kita usahakan situ. Ya tapi kalau misalnya emang minimal misalnya cuma dari segini, apa dari organisasi tidak ngasih? Ya paling enggak kan kalau ngasih itu organisasi ya si pasien sama yang mengantar untuk waktunya jam makan bersama jam makan siang atau malam atau itu sudah dikasih paling enggak ya umpamanya 50.000 berdua umpamanya gitu biar yang antar bisa makan silakan. Nah tadi saja tadi kita hanya bagi hanya kerja Pak. Kan kerja memang kita nambah. Informasi saya kan tahu mungkin Kalau uang kita sudah di sebenarnya ada informasi sudah di security apa masih Ada, jelas kok. Berarti waktu jelas langsung oke. Nah, nanti lanjut. Ya, kemarin-kemarin saya kan sakit 3. Awal sih jam 12 atau setengah 1. Terus kan sakit, lalu diantar sama Pak Adu buat saya, ya security. Langsung dikasih uang sama security. Dikasih berapa? 150. Komandan nih, kita harus bukan BE. Komandan siapa? Ya pada waktu kejadian itu. Komandan security, komandan Sekali ya.
kurang, kita bisa kalau misalnya pas cukup susah. Tapi berarti caranya cukup ya. Oke, saya pasrahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke permasalahan upah lembur. Gimana untuk pelindung upah lembur, apa mau dinaikkan atau seperti apa? Kita punya formulasinya. Masalah umur sudah ngerti, terus tapi pengen dinaikkan. Maksudnya pengurus ini, umpama nanti kita melangkah ke pihak dinas, setuju enggak? Minggu ini, kan sudah berat dari 2016 sampai sekarang kita ngomong terus jalur kan di mana loh? Kalau gini aja ya, kita nunggu hasil. Kalau hasil maksimal baru kita akan gunakan. Itu perlu mana? Karena jawabannya pasti kondisi terus. Nah, ini sudah berapa tahun itu? 2016 sekarang. Dari ya. Agus, sesuai SK Gubernur aja pengajuannya. Kalau pengajuan tetap sama. Jadi manajemen kan turun SK Gubernur. Ini semua ya. Nah iya, kita setiap mengajukan dalam bahasa kita tidak tahu mengenai undang-undang. Kita supaya aturan undang-undangan itu pasti. Setiap pengajuan itu ya SK Gubernur yang diajukan. Ya, karena sesuai SK Gubernur itu tahu berapa yang mau kamu ajukan? Iya. Ya jelas kondisi perusahaan kan awal kamu ajukan berapa? Itu loh bahasanya. Bahasa di dalam Gubernur. Itu pengajuan sesuai dengan undang-undang. Betul. Nanti dikasih biasanya beda. Biasanya kan kamu tampilkan dari UMK 2000 berapa? Jadi itu ditawar. Jadi UMK kan 2023 Kita harus respect nanti kalau toh terjadi gagal yang kita hubungan dengan hukum, nanti kalau kita mengusulkan tidak sesuai aturan undang-undang, kita bisa tekan. Jadi kita pengajuan tetap seperti undang-undang, tidak aturan gubernur. Boleh deh ngomong gitu kan, nggak sang ini. Jadi kita jadi waktu di situ nanti. Saya sudah surat secara resmi, termasuk ya kan, undang-undang yang hukum. Hasilnya anak-anak itu gampangnya itu Pak. Senajan orang platform itu support dong, berikan enggak. Pokoknya udah orang terus pengacara itu. Baik gawe 2018 Sudah sepakat semua ya? itu enggak masalah itu. Oke. Gimana? Ini stagnan soalnya. Gimana saya tutup Pak? Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan yang didengarkan. Marilah kita tutup agenda rapat acara hari ini dengan membaca doa. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pembacaan doa kepada Bapak Mutalik, monggo waktu bertempat kami persilakan. Ilahi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
tercapai apa yang kita maksudkan. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.